BTTH Kaisar Api, episode 313. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boom! Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan ribu kontestan diteleportasi melalui gerbang ruang angkasa dan berhasil memasuki penjara iblis kota kuil racun. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan dan yang lainnya mendarat dengan ringan di tanah. Aura jahat yang luar biasa, bagaikan air pasang, menyusut ke sana kemari di ruang ini dengan kecepatan yang mencengangkan, membuat orang-orang bergidik. Apakah ini penjara iblis penekan racun? Xiaoyan baru saja tiba di tempat ini, dan setelah merasakan aura jahat yang luar biasa, bahkan bernapas pun menjadi lebih sulit. Melihat sekeliling, di penjara penindasan iblis ini, ternyata ada ruang luas yang terasa sunyi senyap. Ruang itu tak terbatas sejauh mata memandang. Bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan pun tak mampu mendeteksi batasnya. Namun, di dalam lubang-lubang dalam yang terlihat di mana-mana atau di parit, terdapat banyak tulang dan beberapa senjata yang patah, yang membuat suasana penjara iblis kota ini menjadi sangat ekstrim. Keheningan yang mematikan, ditambah dengan mayat-mayat jahat yang dapat dilihat di mana-mana, membuat penjara penindasan iblis ini diselimuti kegelapan sepanjang hari. Terlebih lagi, garis pandang dapat dengan mudah menembus aura jahat, dan Anda dapat samar-samar melihat bahwa, di sekitar tulang-tulang putih itu, jejak energi hitam dengan kekuatan aneh, seperti belenggu, sepenuhnya menghubungkan tulang-tulang putih dan tulang-tulang pusat kekuatan mereka yang jatuh, dan rantai itu semuanya penuh dengan kekuatan jahat atau nafas suci dan tirani. Kakak, mereka sepertinya. Sesaat kemudian, ketika Xiaoyan selesai melihat sekeliling, Xiao Gui mengerutkan kening dan berkata kepada Xiaoyan, jelas hanya mereka berdua di sini, sedangkan mereka berdua. Orang-orang lain yang memasuki penjara penindasan iblis bersama-sama menghilang tanpa jejak. Sepertinya terpisah. Transmisi pintu ruang angkasa itu acak. Xiaoyan meliriknya dan mendapati bahwa dalam radius 100 meter, hanya ada dua dari mereka, dan ia langsung menggelengkan kepalanya. Kakak, kita mau kemana sekarang? Xiao Gui tentu saja sangat percaya pada Xiaoyan, jadi dia juga fokus pada Xiaoyan. Di sana, aku khawatir itu adalah pusat penjara iblis. Tatapan Xiaoyan menembus energi jahat yang tak terbatas, tiba-tiba menatap ke arah itu. Di dalam penjara iblis yang luas dan tak berujung itu, tampak sebuah istana yang agak samar dan megah, perlahan-lahan melayang di udara, di tengah-tengah penjara sihir kota. Seluruh tubuh istana megah itu dipenuhi dengan segel-segel tirani yang tak terhitung jumlahnya, bahkan garis-garis yang menyilaukan dengan paksaan langit dan bumi, membungkusnya dengan erat. Tak perlu dipikirkan lagi, segel di sana secara mengesankan adalah yang terkuat di penjara penindasan. Yang terkuat, permaisuri iblis dari kawat gigi beracun. Kita lihat-lihat dulu untuk mengetahui situasi di sini, lalu kita cari mereka, kata Xiaoyan sambil melihat sekeliling. Angin jahat, Sisi, terus muncul, menyebabkan mereka berdua tenggelam. Jelas, aura jahat tingkat ini cukup mengancam San Xing Douxian. Di penjara penindas iblis ini, aura kejahatan menyelimuti seluruh penjuru. Meskipun banyak ahli dari dunia seribu agung telah gugur di penjara penindas iblis, aku khawatir relik mereka tidak mudah ditemukan. Aku hanya bisa melihat-lihat. Xiaoyan menatap ruang luas ini, lalu segera menggelengkan kepalanya, lalu ia hanya bisa fokus pada hutan kering tempat mereka berdua berada. Tempat di mana mereka berdua berada saat ini adalah sebuah hutan yang agak tandus, namun di dalam hutan ini sama sekali tidak ada vitalitas ataupun kehijauan, yang ada hanyalah suasana jahat yang mengerikan dan tak terbatas. Wengom, detik berikutnya, mereka berdua hendak melangkah, tetapi di dahan-dahan yang layu, ki hitam yang aneh perlahan menyebar, dan ki hitam itu mengandung kekuatan roh jahat yang agak tirani. Ki Chengqi, dalam sekejap, ratusan ki hitam tiba-tiba mengembun menjadi satu, dan segera membentuk ular piton raksasa jahat yang terbuat dari ki hitam. Seluruh tubuh ular piton raksasa yang jahat itu berukuran 100 kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan jahat berwarna hitam, tetapi pada pupilnya, jejak kilau berwarna darah yang menggoda mencerminkan kekuatan jahat yang mengerikan. Xiao Gui, kau tetap di sini, hati-hati. Xiaoyan menatap ular piton raksasa dengan energi iblis di depannya,
dan langsung merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu ia pun terbakar dan menghampirinya. Hei, seketika, saat Xiaoyan mendekati ular piton iblis itu, ular piton iblis itu langsung meninggalkan dahan pohon, lalu melayang di udara, dengan pupil mata ularnya menatap Xiaoyan. Meskipun ular piton iblis itu tidak memiliki kecerdasan apapun saat ini, ia hanyalah sebuah mesin yang hanya tahu cara membunuh, tetapi ketika ia melihat kobaran api yang membumbung di atas tubuh Xiaoyan, ia pun menjadi waspada. Crash! Xiaoyan juga tampaknya merasakan gerakan ular piton iblis itu, dan segera membuka mulutnya, menekan fluktuasi api suci di tubuhnya. Kekuatan ular piton iblis ini sebanding dengan manusia di tahap awal pertempuran abadi bintang 3, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan ketika berada di penjara iblis. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tidak perlu menggunakan api suci. Lagi pula, Xiaoyan sekarang adalah Yan, menghadapi orang seperti ini saja sudah lebih dari cukup, dan menggunakan api suci mungkin akan menarik kekuatan jahat yang lebih besar. Sisi, setelah beberapa saat waspada, ular piton iblis itu pun mengendurkan kewaspadaannya, lalu memutar tubuhnya yang besar yang terbungkus energi iblis, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung ke arah Xiaoyan. Sobek, raungan mengerikan yang dipenuhi energi mengejutkan memenuhi udara, dan tiba-tiba mulut ular piton raksasa yang berdarah itu menerjang Xiaoyan. Transformasi pertama Dewa Naga, Doki. Melihat ini, Xiaoyan dengan tenang memanggil dengan lembut, dan seketika kilau keemasan yang sangat redup muncul di tubuhnya. Dengan berkah transformasi pertama Dewa Naga, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan saat berikutnya, inti pertempuran api ki pertempuran di dalam tubuh muncul. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan langsung meraih kepala ular piton raksasa yang ganas dan jahat itu. Wengom! Bagaimana mungkin ular piton iblis itu tahu bahwa Xiaoyan begitu kejam? Berbekal berkah transformasi pertama Dewa Naga dan kemampuan menekan kekuatan jahat dengan ki pembasmi api, ia langsung menghadapinya. Brak! Saat itu, tubuh ular piton iblis itu tiba-tiba meliuk, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Xiaoyan. Benih surgawi yang besar, lautan api merah. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memberi kesempatan seperti itu kepada ular piton iblis itu, dan langsung berteriak, suaranya yang terang benderang dipenuhi api berwarna darah, tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, lalu dengan bantuan telapak tangan Xiaoyan, ia langsung mengeluarkan iblis itu dari tubuhnya. Ular piton gas raksasa itu pun sepenuhnya terkekang. Ho ho ho, diselimuti apa seperti itu oleh Xiaoyan, ular piton raksasa yang jahat itu tiba-tiba lari terbirit-birit seolah-olah berada di bawah ancaman mematikan. Pergi ke neraka. Oh, saat berikutnya, tepat ketika Xiaoyan hendak membunuh, dia melihat rantai aneh di tubuh ular piton iblis itu, yang tampaknya terhubung ke kedalaman hutan, dan dia langsung tertawa. Pergi, ikuti saja. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum perlahan. Tepat saat ular piton iblis itu sekarat, rantai itu muncul, Xiaoyan menyadari sesuatu yang lain. Alasan mengapa ular piton iblis ini begitu lemah adalah karena ada ikan yang lebih besar di belakangnya, dan orang itu, lebih dari ular piton iblis itu lebih kuat, tetapi itu sudah cukup untuk memberi Xiaoyan banyak poin. Siu-siu, meskipun ular piton raksasa iblis itu memiliki aura jahat, bagaimanapun juga, kekuatannya baru berada di tahap awal pertempuran abadi bintang 3, dan tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, sehingga mudah dikalahkan oleh Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak melenyapkannya dan membiarkannya mengikuti rantai itu melarikan diri, karena Xiaoyan, dengan mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya, menemukan beberapa aura aneh dari rantai itu, dan aura itulah yang mungkin menjadi sumber ular piton raksasa iblis ini. Gua ini, Xiao dan keduanya diam-diam mengikuti ular piton iblis itu untuk sementara waktu, dan tiba-tiba menemukan sebuah gua yang agak aneh. Gua itu secara keseluruhan tampak seperti lubang melingkar, tetapi tampaknya ada kekuatan penyegel yang sangat tirani yang diatur di sekitarnya. Ular piton raksasa yang jahat itu baru saja tiba di sisi gua, dan tiba-tiba berubah menjadi rantai jahat dan menyerbu masuk ke dalam gua dengan tiba-tiba. Rantai ini, aku khawatir ada beberapa orang tiran di gua ini. Xiao Gui mengikutinya sepanjang jalan, jadi dia bergumam pelan. Rantai-rantai ini agak menarik. Setelah Xiao Gui mengatakan ini, Xiaoyan menoleh dan menemukan beberapa pola misterius pada rantai-rantai itu. Sepertinya mereka sangat menakutkan,
Tetapi rantai-rantai ini semuanya sudah lapuk parah. Aku khawatir mereka akan benar-benar putus setelah sekian lama. Ledakan. Pergi. Xiaoyan mendengus dingin, lalu api yang menyilaukan menyelimuti kedua tubuh itu. Namun, bagi Xiao Gui, bagaimanapun juga, ia adalah perpaduan manusia dan hantu serta amarah muncul dari tubuhnya. Menghadapi aura jahat ini, tak ada rasa takut yang berlebihan. Wong berdengung. Seseorang ada di sini. Sudah lama sekali tidak ada manusia baru yang memasuki penjara penindasan iblis ini. Darah manusia sungguh nikmat. Tepat saat Xiaoyan dan keduanya hendak memulai, sebuah suara samar tiba-tiba muncul dari kedalaman gua. Api. Dengan raungan, api di tubuh Xiaoyan langsung berkumpul di telapak tangannya, lalu tiba-tiba ia menyerang gua yang dikelilingi rantai itu. Crash. Dihantam oleh pukulan tirani Xiaoyan, semua rantai yang lapuk tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar. Jangan sembunyi, keluarlah. Detik berikutnya, rantai-rantai itu dengan mudah dihancurkan oleh api Xiaoyan, sehingga lingkungan gua tak lagi terikat oleh rantai, dan semakin banyak aura jahat yang muncul. Kekuatan Sansing Dosian di tahap awal, harus kuakui, kau tidak kecil. Tak lama kemudian, sebuah suara suram, disertai semburan kabut hitam jahat, tiba-tiba menyebar dari kedalaman gua. Jangan khawatir, aku sengaja melepaskan ular piton raksasa jahat itu. Target kita adalah kau. Xiaoyan tidak setuju dan tersenyum perlahan. Hahaha, dasar bocah kurang ajar. Tak seorang pun manusia yang memasuki penjara penindasan iblis sebelumnya berhasil keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, sesosok jubah hitam melayang keluar dari kedalaman sandong. Oh, ternyata itu adalah kejahatan tingkat bumi. Melihat sosok berjubah hitam yang diselimuti kabut hitam jahat, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Kau benar-benar tahu hierarki ras alien kita. Siapa sebenarnya kau? Seketika, kabut hitam yang jahat itu bergetar hebat, dan dia berteriak dengan marah. Di antara ras jahat luar angkasa mereka, ada 5 tingkat kaisar langit dan bumi yang terhormat, dan bahkan para penguasa di 1000 dunia agung hanya tahu sedikit tentang rahasia semacam ini. Sekarang kau hanyalah tubuh energi yang terdiri dari aura jahat, dan kau bahkan tidak bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik oleh orang luar. Mengenai kata-kataku, dialah yang mengirimmu ke neraka. Ledakan api. Xiaoyan selesai berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan api merah menyala, dan ia melesat ke arah kabut hitam jahat itu dengan langkah cepat. Kecepatan yang mengerikan dan api tirani di tubuhnya ternyata adalah aura jahat di ruang yang ia lewati. Mereka terpaksa mundur. Orang baik, api ini agak berbeda, tapi terlalu aneh untuk ingin melenyapkanku. Lagi pula, ini wilayah kita. Bayangan ajaib. Dengan dengusan dingin, gumpalan udara gelap muncul dari kabut hitam jahat, dan tiba-tiba menerjang Xiaoyan. Masa udara gelap baru saja muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam tua, dengan aura yang sangat jahat, dan menyerang Xiaoyan. Bang bang bang. Melihat ini, Xiaoyan sama sekali tidak menghindar. Dengan kekuatan dan kecepatan api yang menyilaukan, ia tiba-tiba bertabrakan dengan bayangan hitam raksasa itu, dan bayangan hitam itu dengan mudah ditembus oleh Xiaoyan. Tangan ajaib. Melihat ini, kabut hitam jahat itu langsung mengeluarkan raungan yang mengerikan, lalu aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terus mengembun, dan seketika membentuk lengan jahat berukuran ratusan kaki. Seluruh tubuh lengannya berwarna merah darah, dan tampaknya telah menyerap banyak darah manusia. Jadi ia muncul begitu saja, dan langsung memberikan sedikit tekanan yang sangat berat pada Xiaoyan. Kejahatan tingkat bumi di tahap tengah 3 dewa pejuang bintang memang punya sesuatu. Melihat ini, Xiaoyan pun menghentikan tubuhnya di udara, lalu dengan lembut melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya. Api merah menyala-menyala di pupil matanya. Itulah kekuatan benih surgawi agung api merah tua. Tangan ajaib, hancurkan dia untukku. Seketika, raungan pendek terdengar dari kabut hitam, lalu memanggil tangan iblis jahat yang luar biasa besarnya. Ketika tangan ajaib yang tak bernyawa itu mendengar kata-kata itu, telapak tangannya bergetar pelan, dan saat kata-kata itu jatuh bersamaan, semuanya mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Senang bisa datang, pegang aku kaki, pindahkan penguasa langit. Sudut mulut Xiaoyan perlahan berkedut, lalu api di sekujur tubuhnya tiba-tiba tergantikan oleh api benih langit agung. Cahaya menyilaukan pun memancar dari penguasa api abadi kuno di tangannya,
yang dengan mudah menelan tangan ajaib itu. Melalui perpindahan ruang, serangan itu pun berpindah ke tempat lain. Bajingan, apa yang kau lakukan? Menyadari tangan tirani itu dengan mudah ditelan oleh penguasa api Xiaoyan, kabut hitam jahat itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Lebih baik kau urus dirimu sendiri dulu. Xiaoyan mengangkat penguasa api abadi dengan kekuatan api benih surgawi agung api merah di sekujur tubuhnya, dan memaksanya menuju kabut hitam jahat. Aku bertarung denganmu. Raungan bagaikan makhluk jiwa muncul dari bayangan jahat itu, sehingga seluruh tubuh kabut hitam jahat itu tiba-tiba menjadi terang, dengan jejak api hitam, membara seperti api ajaib. Ia bangkit, sehingga kecepatannya meroket, dan tiba-tiba ia menyerang Xiaoyan. Ledakan dirimu. Sudah terlambat. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Suara agung Xiaoyan mengiringi kekuatan api dari benih langit agung, dan situasi itu benar-benar mengubah ruang beberapa ratus meter di sekitarnya menjadi lautan api. Dengan teriakan marah, api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun di arah yang ditunjuk Xiaoyan, lalu seberkas api yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menghantam kabut hitam jahat. Puff! Dia terkena hantaman jari dari langit, yang diberkahi benih surgawi agung Xiaoyan, dan energi hitam dalam kabut hitam jahat itu tiba-tiba runtuh, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Jatuh bersamaku, susu. Wanita kabut hitam jahat itu tiba-tiba mencibir dingin, dan tawanya yang keras membuat orang-orang merinding. Dua jari, hancurkan langit, lenyaplah untukku. Saat berikutnya, menatap kabut hitam jahat yang jatuh ke dalam kegilaan yang ganas, jari Xiaoyan yang lain terangkat, dan tiba-tiba seberkas api yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan mudah menembus kehampaan dan menghantam kabut hitam jahat itu. Dalam sekejap, kejahatan tingkat bumi yang bermartabat di tahap tengah pertempuran Dewa Bintang 3 ini sepenuhnya sirna di tangan Xiaoyan. Dan dengan jatuhnya orang ini, di pelukan Xiaoyan, di atas batu giok, angka 110 tiba-tiba muncul. Orang-orang ini sepertinya terlalu lemah. Melihat bahwa ia telah dengan mudah menghabisi ular piton iblis di tahap awal Dosian Bintang 3 dan iblis tingkat bumi di tahap tengah Dosian Bintang 3, Xiaoyan kembali ke tanah. Ia membuka mulutnya sedikit. Jika bukan karena api suci di tubuhmu, ki pertempuran di tubuhmu telah diredam oleh api suci, dan bahkan dengan kekuatan transformasi Dewa Naga dan benih surgawi agung, akan butuh banyak kesulitan untuk menghadapi kejahatan semacam ini. Dan di penjara penindasan iblis ini, seperti yang kau katakan, yang kau temui barusan hanyalah tubuh energi yang terdiri dari aura jahat. Jika itu benar-benar kekuatan asing, aku khawatir situasinya akan lebih sulit lagi. Mendengar itu, penguasa pemakan jiwa memutar matanya. Hehe, benar juga. Xiaoyan tertawa mendengarnya. Lagi pula, apa yang dikatakan gurunya memang benar. Oke, keluarkan batu penekan sihir dari tubuhmu dan lihat berapa poin yang diberikan kedua orang ini. Setelah beberapa saat, kata pemakan jiwa, batu penekan sihir. Xiaoyan bingung ketika mendengar kata-kata itu. Itu giok yang diberikan Villa Tianming kepadamu sebelum memasuki penjara penindasan iblis, kata dewa pemakan jiwa. Cit, dengan suara berdecit, Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan batu giok dari tangannya. 110. Apa maksudnya ini? Setelah mengeluarkan batu giok itu, 3 angka samar perlahan muncul di atasnya. Ini adalah batu ajaib, dan apa yang disebut batu penekan sihir bersifat universal di seluruh dunia. Selama kau membawa batu penekan iblis, setelah kau membunuh orang luar yang kuat, batu penekan iblis juga akan memberimu poin yang sesuai, kata dewa pemakan jiwa. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Namun, memburu dan membunuh alien itu berbahaya. Kurasa tak ada yang mau melakukan hal berbahaya seperti itu demi beberapa poin. Lagi pula, poin-poin ini sepertinya tak terlalu berguna. Xiaoyan melirik batu ajaib itu dan berkata, kamu sangat bodoh. Batu penekan sihir adalah sesuatu yang diakui oleh banyak tokoh kuat di dunia. Setelah poin mencapai level tertentu, Anda akan mendapatkan posisi tertentu di antara para ahli tingkat atas di Great Thousand World. Setelah mendapatkan posisi ini, Anda dapat melakukan banyak hal dengan mudah, dan perannya tidak akan lebih rendah dari status Anda sebagai apoteker. Tapi yang paling penting adalah efek lain dari batu ajaib itu. Harta karun iblis penekan, kata sang pemakan jiwa perlahan sambil tersenyum. Harta karun penindasan iblis. Ketika Xiaoyan mendengar ini,
alisnya tiba-tiba terangkat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ya, itu adalah harta karun penindas iblis. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Dunia seribu besar pada dasarnya terbagi menjadi 7 dunia, dan ketujuh dunia tersebut memiliki keberadaan batu penekan sihir. Oleh karena itu, orang tertinggi dari 7 dunia tersebut berjalan mengelilingi batu penekan sihir. Pada saat yang sama, untuk mendorong para penguasa di 7 dunia tersebut untuk menghancurkan klan jahat dari dunia luar, maka didirikanlah harta karun penekan iblis. Dan harta karun di atas harta karun penindas iblis dikeluarkan oleh yang tertinggi di antara 7 alam. Kau bisa menyuntikkan kekuatan jiwamu ke dalam batu penekan sihir, dan kau bisa melihat harta karun di dalamnya. Harta karun dalam harta penekan iblis ini semuanya adalah harta karun sungguhan, tetapi sangat mudah untuk mendapatkannya. Tukar dengan poin, dan poin yang dihasilkan adalah untuk membunuh para ahli dari klan jahat ekstrateritorial. Dari tingkat terendah langit dan bumi hingga tingkat kelima kaisar, semakin kuat kekuatan ahli dari klan jahat ekstrateritorial, semakin banyak poin yang akan diberikan, jelas Lord of Soul Eater One sambil menarik napas. Cek, aku tidak menyangka batu ajaib ini punya efek sebesar ini. Jika aku membawanya saat memasuki penjara penindasan iblis sebelumnya, aku khawatir aku punya banyak poin sekarang, kata Xiao Yan sambil menyeringai. Harta karun iblis penekan memperbarui produk setiap 100 tahun sekali, dan produk yang ditukar segera akan digantikan oleh hal lain. Baiklah, mari kita lihat apakah ada yang kau butuhkan dalam harta karun penekan iblis kali ini. Kalau begitu, aku khawatir kita harus pergi menemui permaisuri iblis beracun. Sang penguasa pemakan jiwa tertawa, dan ada nada bercanda dalam suaranya. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, tetapi dia tidak mendengar apa yang dikatakan pemakan jiwa bahwa dia akan pergi menemui permaisuri iblis beracun. Crash! Batu giok anti sihir itu dengan lembut diletakkan di telapak tangan Xiao Yan, dan kekuatan jiwa yang mempesona disuntikkan ke dalamnya. Batu penekan sihir, dengan material khusus, tidak akan hancur kecuali seorang petarung abadi bintang 8 bergerak. Dan bahan batu ajaib itu istimewa, dan ditempa oleh kekuatan ruang angkasa yang istimewa, jadi jangan coba-coba menghancurkannya dengan mudah, atau mengambil risiko untuk mendapatkan poin. Poin hanya dapat diperoleh dengan melenyapkan ras alien. Klan jahat ekstrateritorial memiliki 5 tingkat kaisar langit dan bumi, dan kalian bisa mendapatkan 10 poin dengan melenyapkan makhluk jahat tingkat surga terendah. Kejahatan tingkat bumi dibagi menjadi 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Kejahatan tingkat bumi tingkat bawah bisa mendapatkan 50 poin, kejahatan tingkat menengah bisa mendapatkan 100 poin, dan kejahatan tingkat tinggi bisa mendapatkan 200 poin. Objek jahat tingkat tinggi dapat dibagi menjadi kelas atas dan kelas bawah. Objek jahat tingkat rendah dapat memperoleh 1000 poin, dan objek jahat tingkat kehormatan tinggi dapat memperoleh 3000 poin. Objek jahat tingkat kaisar terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat abadi dan tingkat suci. Kamu bisa mendapatkan 10.000 poin dengan menghancurkan objek jahat tingkat kaisar tingkat abadi, dan kamu bisa mendapatkan 50.000 poin dengan menghapus objek jahat tingkat suci. Level tertinggi, level raja, terbagi menjadi 3 tingkatan, hitam, putih, dan merah. Jika kau membunuh pembangkit tenaga listrik level raja manapun, kau bisa meminta teknik bertarung atau senjata yang cocok untukmu dari orang tertinggi di dunia ini. Kekuatan jiwa baru saja menyerbunya. Napas yang tiba-tiba terasa tak tertahankan mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Tulisan tangannya sungguh besar. Merasakan sistem poin yang luar biasa ini, Xiao Yan pun menghela napas panjang, mengagumi kebijaksanaan orang paling berkuasa di dunia, dan ia pun menyiapkan benda semacam itu sebagai harta karun untuk menekan iblis. Mari kita lihat apakah ada yang cocok untukku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwanya mengalir ke batu ajaib itu. Puff! Dengan suara keras, sosok Xiao Yan tiba-tiba tersedot ke dalam batu ajaib. Di mana ini? Xiao Yan buru-buru bertanya. Ini adalah ruang bagian dalam batu penekan sihir, yang hanya bisa digunakan untuk bertukar atau melihat harta penekan sihir. Dan semua harta karun ini diukir oleh orang-orang terkuat di wilayah mereka masing-masing. Setelah poin Anda cukup, Anda dapat langsung menukarkannya. Namun, aku ingin mengingatkanmu, jangan mencoba mencuri dan merampok harta karun ini dengan kekuatan ruang dan jiwa,
karena itu sama saja dengan mencari jalan buntu. Lagi pula, bahkan aku pun tak bisa menghancurkan harta karun iblis itu, apalagi kau, kata Soul Eater sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk ringan, dia secara alami bisa merasakan kekuatan ruang ini. Puluhan kelompok cahaya datang, artefak abadi kelas 7, kayu suara ajaib. Sekelompok cahaya baru saja muncul, dan tiba-tiba sebuah tanaman merambat hijau perlahan muncul. Di atas tanaman merambat hijau ini, Xiaoyan benar-benar merasakan fluktuasi atribut kayu yang sama di tubuhnya. 100.000 poin. Xiaoyan awalnya masih sedikit emosional, tetapi ketika melihat angka mengejutkan di bawah lingkaran cahaya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak akan semahal itu. Setelah melihat beberapa harta satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah senjata, tetapi harga yang diminta setinggi puluhan ribu poin, yang membuat Xiaoyan harus menyerah. Ada apa? Detik berikutnya, masih ada 3 kelompok cahaya tersisa di dalam harta karun penekan iblis yang belum diperiksa. Tiba-tiba, Seng Yan dan Fen Jue menggeliat bersama di dalam tubuh Xiaoyan, dan aura fanatiknya seolah mengarah ke 3 kelompok cahaya yang tersisa. Yang paling suram dari semuanya. Benarkah ini? Dengan susah payah menahan rasa terkejut di hatinya, ia perlahan memanggil kelompok cahaya itu untuk memeriksanya. Namun, ketika kelompok cahaya itu baru saja mendekati Xiaoyan, gelombang demi gelombang yang membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang pun tercipta. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya teknik menelan api. Dan ketika kelompok cahaya itu mendekati Xiaoyan, ketika teks terjemahan di kelompok cahaya itu baru saja muncul, ekspresi Soul Eater tiba-tiba berubah aneh dan kehilangan suaranya. Menelan peradangan, apa itu? Menyadari hilangnya suara gurunya, sang pemakan jiwa, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah kelompok cahaya itu, dan tiba-tiba merasakan gelombang yang sangat mengerikan perlahan memancar darinya. Fluktuasi tingkat ini, bagi Xiaoyan saat ini, jika disentuh sedikit saja, sama saja dengan bencana. Xiaoyan tahu bahwa ia mampu mengguncang kekuatan Soul Eater pada level ini, dan itu sudah cukup untuk melihatnya. Sesuatu yang luar biasa. Seni peri tingkat menengah, menelan peradangan. Teknik ini sebenarnya adalah teknik bertarung. Teknik ini dapat menggunakan misteri menelan api untuk menelan kekuatan api, sehingga meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Waktu peningkatannya adalah waktu sebatang dupa, dan peningkatan kekuatan meningkat seiring dengan kekuatan api pengguna. Dan kuat, tanpa efek samping. Tapi ingat, hanya mereka yang memiliki atribut api kuat yang bisa berkultivasi. Jika atribut lain dikultivasikan secara gegabah, sumbernya akan rusak oleh cahaya, dan yang serius akan tumbang. Poin yang dibutuhkan untuk pertukaran, 10.000. Beberapa baris tulisan tangan pendek dan tak berdaya, disertai gulungan yang dibalut api, perlahan muncul di gugusan cahaya. Gulungan itu diselimuti oleh api kehampaan yang aneh. Keberadaan gulungan itu hanya bisa dilihat, tetapi tidak bisa disentuh. Saya pikir itu juga cara yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mencegah orang lain mengambil risiko. Gulungan ini jelas ada di dalam kelompok cahaya, tetapi dilindungi dengan cara khusus. Setelah Xiaoyan memiliki poin yang cukup, gulungan itu dapat langsung ditukar. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa jika ingin merebutnya dengan keras, saya khawatir itu adalah mimpi yang sia-sia. Lagi pula, api hampa yang melindungi gulungan itu dapat dengan mudah membakar dirinya sendiri menjadi abu. Menelan peradangan, bukankah ini sama sifatnya dengan Tianhuo Sansuan? Tiba-tiba, setelah membaca pengantarnya dengan lembut, sebelum Soul Eater sempat berbicara, Xiaoyan berkata dengan wajah penuh kejutan, kata-kata sederhana tentang teknik menelan, ia tak kuasa menahan diri untuk membaca pengantarnya. Mata Xiaoyan berbinar. Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa 3 transformasi misterius api langit yang sudah ada di tubuhnya tidak hanya dapat merangsang pola klan Xiaoyan, tetapi bahkan meningkatkan kekuatan Xiaoyan, tetapi bagaimanapun juga, levelnya terlalu rendah. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci untuk mengeluarkan api langit, kekuatan ketiga transformasi misterius itu tidaklah kecil. Jadi ketiga transformasi misterius Tianhuo juga dimatikan oleh Xiaoyan, sehingga dapat digunakan untuk merangsang tanda klan bila diperlukan. Dan sekarang, teknik menelan api ini secara mengejutkan sama dengan 3 transformasi mendalam Tianhuo, bahkan levelnya setara dengan teknik abadi tingkat menengah.
Bagi Xiaoyan, ini bisa dikatakan sebagai teknik bertarung terbaik. Lagi pula, jika dia menguasai jurus bertarung ini, dan dipadukan dengan Burning Jue di tubuh Xiaoyan serta kekuatan api suci, jurus menelan api, kekuatannya yang meroket kemungkinan besar akan mencapai taraf yang mencengangkan. Bagaimana benda ini? Detik berikutnya, Master Soul Eater pun kembali tenang, menatap Xiaoyan yang tersenyum lebar. Ini hal yang baik, harus didapatkan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga menunjukkan senyum cerah di sudut mulutnya. Jelas, jika Xiaoyan sekarang menguasai teknik menelan ini, aku khawatir dia akan menggunakan kekuatan api suci sebagai ahli menelan api. Intinya, bantuan semacam itu sungguh luar biasa. Harta karun penekan iblis di dunia hantu telah dikendalikan oleh penguasa jiwa selama hampir 100 tahun, dan teknik menelan ini, seingatku, adalah harta karun dari sebuah kota bernama klan penelan roh di dunia 1000 besar. Pemakan jiwa. Suara tua sang master terdengar di hati Xiaoyan, seolah-olah ia teringat sesuatu dari masa lalu. Klan penelan roh. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena dia ingat bahwa ada juga klan penelan roh di benua Doki. Perkara menelan roh, menelan raja, kehampaan, dan menelan api muncul di pikiran Xiaoyan. Yang disebut ras penelan roh di atas benua Doki Anda hanyalah sebuah cabang. Ras penelan roh yang sesungguhnya memiliki status yang sangat tinggi di dunia Dakian, dan raja ras penelan roh mereka dapat menelan semua yang ada di dunia dalam sekejap. Dan ras penelan roh, karena kekuatan melahap segalanya, meskipun mereka memberikan banyak kontribusi selama Perang Dunia, setelah Perang Dunia, kemampuan mengerikan mereka untuk melahap segalanya membuat banyak orang kuat di dunia ketakutan, sehingga mereka bergabung dan diusir secara diam-diam, dan teknik yang disebut peradangan menelan ini diturunkan dari klan penelan. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, nilainya luar biasa, sehingga diabadikan oleh klan penelan roh sebagai harta karun klan kota, jelas Soul Eater. Apakah Kaisar kuno Tuoshe ada hubungannya dengan klan penelan roh? Tiba-tiba, Xiaoyan teringat sesuatu dan bergumam, karena menurut informasi yang ditinggalkan Tuoshe Guni, Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa keduanya tampaknya memiliki hubungan. Kaisar Tuoshe, gumam sang pemakan jiwa seolah teringat sesuatu saat mendengar kata-kata itu. Tuan tahu, Xiaoyan sangat gembira saat mendengarnya. Aku tidak tahu banyak tentang Kaisar kuno Tuoshe yang kau bicarakan. Dia seharusnya tidak dipanggil dengan nama itu di dunia 1000 besar. Tapi satu-satunya yang kuingat adalah ada seorang tokoh terkemuka di dunia 1000 besar yang mempelajari teknik ini. Dia mengendalikan 5 api suci, dan setelah melakukan teknik menelan api, dia benar-benar dapat menginjakkan kaki di puncak dunia agung ini. Sebuah suara nyaring bergema seperti lonceng. 5 api suci. Kata Xiaoyan kaget. Aku tidak tahu apakah orang itu Kaisar Tuoshe kuno yang kau sebutkan, tetapi menurut informasi yang kupelajari, dia juga berasal dari benua Doki, dan sepertinya dia bukan manusia. Penguasa Soul Eater menggelengkan kepalanya. Seharusnya benar. Xiaoyan mengangguk perlahan setelah mendengarkan kata-kata Soul Eater. Kekuatan orang itu, bahkan aku tak tertandingi, tapi sepertinya dia punya hubungan baik dengan klan pemakan. Sejak Perang Langit dan Bumi terakhir, klan pemakan menghilang, dan sosoknya tak terlihat. Dia muncul kembali, entah sudah tumbang atau apa. Penguasa pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kemudian berhenti bicara. Lupakan saja, ayo kita kumpulkan 10.000 poin yang dibutuhkan untuk pertukaran ini dulu. Xiaoyan menatap gulungan merah menyala swallowing flame, menjilat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Brak, setelah beberapa saat, Xiaoyan juga meninggalkan ruang di dalam batu penekan iblis dan kembali ke penjara penekan iblis. Kakak, ada apa? Xiaoyan menghilang dalam sekejap tadi, yang tentu saja membuat Xiao Gui panik. Untungnya, persepsi Xiao Gui juga tajam, jadi tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, aku khawatir kedamaian tidak akan datang untuk sementara waktu. Xiaoyan bertepuk tangan dan tersenyum. Karena sebagian besar tempat di mana mereka berdua berada saat ini hanyalah beberapa makhluk jahat tingkat rendah, meskipun sedikit lebih tinggi, hanya ada sedikit makhluk jahat tingkat bumi. Dalam hal ini, tentu saja sangat sulit untuk mengumpulkan 10.000 poin. Kau harus bergerak lebih dekat ke pusat, tempat para iblis berkuasa, tetapi poin relatifnya juga lebih tinggi.
Xiaoyan memandang penjara penindasan iblis yang dihantui oleh energi iblis, lalu langsung bergumam. Ayo pergi. Begitu suara itu berakhir, Xiaoyan dan mereka berdua perlahan bangkit dan bergerak menuju pusat kota. Hehe, bukankah ini manusia yang ditunjuk orang dewasa untuk ditangkap? Aku ingat itu Xiaoyan. Kekuatannya hanya 3 bintang di tahap awal pertempuran abadi, tunggu saja kematiannya. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya berjalan menuju kedalaman penjara penindasan iblis, mereka tidak tahu bahwa mereka telah diincar secara diam-diam oleh orang lain. Wengom, di penjara penindas iblis yang dihantui oleh energi iblis, terdapat energi iblis yang sangat jahat merayap di mana-mana di langit. Saat energi iblis ini merayap, amarah seluruh penjara penindas iblis meledak seperti neraka. Luar biasa jahatnya. Orang-orang merasakan napas di dalamnya sesuka hati, dan itu akan menghasilkan napas yang mengganggu, yang membuat banyak orang kuat yang memasuki penjara penindas iblis ikut serta dalam kompetisi di dalam hati mereka. Kakak, Xiaoyan dan keduanya berjalan menuju kedalaman dari tepi penjara penindasan iblis. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui makhluk jahat tirani apapun. Paling-paling, mereka hanya bertemu makhluk jahat di tahap awal dan pertengahan 3 dewa petarung bintang. Jadi, bahkan sekarang, poin di tangan Xiaoyan baru mencapai 200. Meskipun 200 poin itu banyak, tetapi jika ingin menukarnya dengan teknik radang menelan, jaraknya jelas 108.000 mil. Memang tidak semudah itu mendapatkan poin. Setelah membunuh benda jahat, Xiaoyan berkata tanpa daya ketika melihat angka di batu penekan iblis melonjak menjadi 210. Lokasi mereka berdua seharusnya berada di ujung penjara penindasan iblis. Kebanyakan makhluk jahat yang muncul berkekuatan rata-rata, jadi perolehan poinnya sangat lambat. Sedangkan Xiao Gui tidak perlu, jadi dia tidak punya niat untuk mendapatkan poin, jadi dia memberikan semua poinnya kepada Xiaoyan. Sepertinya ada sesuatu. Seketika, energi hantu menyelimuti tubuh Xiao Gui, dan ia pun menatap danau suram beberapa ratus meter dari mereka berdua. Xiao Gui mengerutkan kening dan berkata, Xiaoyan tidak tahu mengapa. Xiao Gui jelas memiliki kekuatan tahap tengah 3 dewa petarung bintang, tetapi ia tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Terlebih lagi, Xiao Gui tidak dapat mengingat apapun di atas alam jiwali, seolah-olah ia telah kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan bertanggung jawab untuk melindungi Xiao Gui di sepanjang perjalanan. Namun, Xiaoyan menduga bahwa ingatan di atas wilayah jiwali disegel oleh beberapa tokoh kuat, tetapi Xiaoyan yang sekarang tidak dapat menghancurkannya. Segel semacam itu tidak dapat dikatakan baik atau buruk, tetapi menurut dugaan Xiaoyan, pasti sama. Rekan ibunya menyegel Xiao Gui untuk sementara waktu agar tidak dicari oleh para petinggi Li Hunyu. Kalau tidak, dengan status bangsawan ibu Xiao Gui tidak akan diasingkan begitu saja. Sobek dan sobek, ayo kita pergi dan melihat. Hembusan angin suram bertiup, dan langsung memenuhi langit dengan energi iblis, yang membuat permukaan air danau menjadi sangat menyeramkan dan mengerikan, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang akan muncul, kata Xiaoyan segera. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba mendekati danau seperti hantu. Susu, mati. Mereka berdua baru saja mendekati permukaan air, dan tiba-tiba sebuah suara penuh aura jahat tiba-tiba memunculkan puluhan gelombang yang menggetarkan langit, yang muncul dari bawah permukaan air, dan sebuah telapak tangan energi berwarna darah yang besar dengan ganasnya menghadap Xiao. Yantian Linggai menepuknya. Sabu-sabu, mengatakan sudah terlambat, itu cepat. Xiaoyan berbalik dan menghindari pukulan yang tampaknya tirani ini. Meskipun ia menghindari serangan mematikan dari telapak tangan energi berwarna darah, energinya meluap dan perlahan-lahan mengotori sudut pakaian Xiaoyan, dan kemudian sudut pakaian Xiaoyan langsung berubah menjadi bubuk. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Gui buru-buru bertanya ketika dia melihat ini. Tidak apa-apa, sepertinya ada sesuatu yang menarik di sini. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu matanya tertuju pada permukaan air di bawahnya. Sepertinya ada beberapa makhluk yang bergerak cepat di bawah permukaan air. Keluar dari sini. Seketika, Xiaoyan meraung marah, disertai gelombang api yang sangat panas, langsung menyelimuti seluruh danau. Tabrakan, dan mengikuti gerakan Xiaoyan, sebuah lubang besar perlahan muncul di atas permukaan air, dan sosok seperti manusia perlahan berdiri di depan mereka berdua. Manusia.
Xiaoyan terkejut ketika melihatnya. Jelas, aura di tubuh orang ini bukanlah sosok di penjara penindas iblis, melainkan penuh amarah manusia, tetapi dalam amarah itu terkandung sifat air yang sangat besar. Hehe, indera penciumanmu bagus. Pria itu langsung menyeringai pada Xiaoyan ketika dia muncul dari bawah air. Yang menarik perhatian Xiaoyan adalah seorang pria berkulit ramping. Pria itu kira-kira seusia Xiaoyan. Ia mengenakan jubah biru dan memancarkan aura tegas. Yang terpenting adalah kekuatannya. Kekuatannya bahkan mencapai level mendiang Samsung Dosian. Aura orang ini sepertinya familiar. Melihat sosok yang baru saja muncul dari dasar danau, Xiaoyan tiba-tiba bergumam dalam hati, jelas aura orang ini sepertinya pernah ditemuinya sebelumnya. Aura orang ini sepertinya sama dengan orang-orang yang baru saja datang ke lautan debu. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa tirani Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan terkejut. Seseorang dari Hidden Soul Society. Xiaoyan menatap pria di depannya dengan waspada, lalu tiba-tiba berkata perlahan. Aku rasa kau tak punya kesempatan kedua. Pria itu melirik Xiaoyan perlahan, hampir memulai, tetapi ia menatap Xiao Gui yang ada di sampingnya. Dari Xiao Gui, ia merasakan aura aneh. Wong berdengung. Ada apa orang-orang itu meneleponku? Lupakan saja, aku akan menyelesaikan urusanmu lain kali. Setelah pria itu selesai berbicara, sesuatu tampak berkelebat di tubuhnya, tampaknya memanggil teman-temannya. Seketika, ia terendam dalam gelombang air. Bersiaplah untuk melarikan diri dari sini dan lari. Melihat ini, Xiaoyan berubah menjadi peri api, dengan kekuatan api yang dahsyat dan langsung menyerang pria itu. Hei, kalau bukan karena sesuatu yang penting untuk dilakukan, aku khawatir sekarang kau akan menjadi kekalahanku. Aku tak takut memberitahumu bahwa pusat kekuatan di benua timur tampaknya dikepung oleh orang-orang di benua barat. Kalau kau tidak pergi, aku khawatir. Ngomong-ngomong, aku salah satu dari 4 pahlawan Hidden Soul Society, Moyu. Setelah pria Moyu selesai berbicara, dia menghilang di sana dalam sekejap. Bajingan ini, Xiao Gui, pergi. Xiaoyan mengumpat pelan pada Moyu yang menghilang, lalu membawa Xiao Gui ke suatu tempat di penjara penindasan iblis. Xiaoyan dan Duo Qifei terhubung dengan kekuatan guntur, sehingga Xiaoyan dapat mengetahui posisi Duo Qifei, dan saat ini, mengandalkan koneksi halus tersebut, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa napas Duo Qifei tampaknya semakin melemah secara bertahap. Begitu keduanya selesai berbicara, mereka langsung berjalan menuju suatu tempat di penjara penindasan iblis tanpa henti. Mengapa jiwa tersembunyi memasuki penjara penindasan iblis? Apakah mereka merencanakan sesuatu? Dan sepertinya ada orang kuat lainnya di penjara penindasan iblis ini. Apakah Yang Mulia Jiwa adalah pusat kekuatan istana jiwa? Sepertinya mereka semua datang ke sini menatap permaisuri iblis beracun. Baiklah, kali ini, aku akan membawa si kecil ini untuk melihat seberapa hebat kekuatan ras jahat dari luar dunia ini, dan mungkin dia bisa melenyapkan permaisuri iblis Poison Sa. Hehe, sejak Moyu menghilang, Master Soul Eater langsung menyadari beberapa hal yang sulit disadari orang biasa, dan tersenyum jahat.